Kepolisian Resort Sorong Kota berhasil mengungkap sejumlah kasus selama 14 hari operasi pekat. Tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari mencanangkan Kelurahan Sowi sebagai pilot proyek penanganan stunting. Selamat petang, saudara. Berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi 19 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bert Allen Rumbiak. Inilah berita Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian Resort Sorong Kota berhasil mengungkap sejumlah kasus selama 14 hari pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau pekat dalam kurun waktu 12 hingga 25 September 2022, setidaknya 24 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah kasus seperti narkoba, minuman keras, dan pencurian kendaraan bermotor. Kepolisian Resort Sorong Kota berhasil mengungkap sejumlah kasus kejahatan selama 14 hari pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau pekat dalam kurun waktu 12 hingga 25 September 2022. Sedikitnya 24 orang telah ditetapkan tersangka dalam sejumlah kasus seperti narkoba, minuman keras, dan pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 24 orang. Dua pelaku kejahatan masih buron dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Wakapolres Sorong Kota, Kompol James Octavianus Tegai, mewakili Kapolresta Sorong dalam press release yang digelar di lobi Mapolres Sorong, Selasa pagi 18 Oktober 2022 menjelaskan, selain mengamankan 24 pelaku kejahatan, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor curian, baik dengan pemberatan maupun kekerasan, sebanyak 39 unit, narkotika jenis ganja seberat 2 kg, dan minuman keras jenis sopi sebanyak 20 liter. Lebih lanjut, kata Wakapolres, dalam operasi pekat selama 14 hari, ada 24 orang tersangka. Selain itu, juga diamankan 2 orang DPO yang totalnya ada 26. Untuk barang bukti BB motor dari Polres dan Polsek jajaran 39 roda 2 dan untuk narkotika jenis ganja lebih 2 kg serta barang bukti 1 buah HP dan yang terakhir miras 30 liter jenis sopi. Polres Sorong Kota melaksanakan operasi pekat selama 14 hari. Total semua tersangka itu ada 24 yang diamankan, yang sudah diamankan. Plus 2 DPO, jadi totalnya semua 26. Dari 2 DPO, untuk barang bukti, BB motor itu ada total semua dari Polres dan Polsek jajaran, 39 kendaraan roda 2. Untuk narkotika jenis ganja itu kurang lebih 2 kg untuk ganja. Terus ada barang bukti HP 1 dan yang terakhir miras 30 liter jenis sopi. Operasi penyakit masyarakat yang digelar tersebut adalah untuk cipta kondisi di masyarakat guna menjamin wilayah hukum Kota Sorong senantiasa aman dan kondusif. Usai menggelar jumpa pers, Wakapolres langsung mengembalikan motor hasil kejahatan kepada pemilik kendaraan yang hilang.
Kepolisian menghimbau kepada warga yang kehilangan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, agar bisa mendatangi Mapolres Kota Sorong atau ke Polsek-Polsek dengan membawa STNK dan BPKB asli. Namun jika belum memilikinya, bisa membawa keterangan dari pihak leasing untuk bisa mengambil kendaraannya. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, jajaran Polres Manokwari diingatkan untuk tidak bermain-main dengan narkoba. Bagi oknum anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba, tentunya akan mendapatkan sanksi tegas. Demikian hal tersebut ditegaskan Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom belum lama ini kepada media, tegak lurus sesuai arahan dan perintah pimpinan tertinggi Polri dan Kepala Kepolisian Daerah Polda Papua Barat. Untuk anggota di wilayah Polres Manokwari, tidak ada yang coba-coba terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Bahkan Kapolres mengatakan, bagi anggota yang terlibat dengan barang haram tersebut ataupun terindikasi maupun tidak mesti memakai, namun ikut membantu dan lain sebagainya, tentu hukumannya tentu sama dan akan direkomendasikan dengan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Tegak lurus dengan arahan ataupun petunjuk daripada pimpinan untuk anggota yang tidak ada anggota yang terlibat ataupun tidak boleh terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Bagi anggota yang terlibat ataupun terindikasi terlibat, baik hanya tidak mesti memakai, tapi juga membantu, kemudian melayani dan lain seterusnya, tentunya ini sama. Hukumannya adalah akan direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat. Gitu. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan Polri untuk dapat memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Manokwari, Provinsi Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap aparatur sipil negara harus mengembangkan diri untuk bisa bekerja sebagai abdi negara dalam melayani masyarakat di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Sekda Papua Barat, Robert Rumbekwan, dengan tegas mengatakan saat ini pemerintah pusat sedang fokus agar belanja pegawai jangan meningkat lebih dari 50%. Hal yang sama juga akan diterapkan di Provinsi Papua Barat. Apabila belanja pegawai lebih, maka konsekuensi yang akan dilakukan, ASN yang malas tidak melakukan tugas dan tanggung jawab akan diberhentikan. Dalam pesannya, Asisten 1 Sekda Papua Barat, Robert Rumbekwan, dalam arahannya mengatakan, pegawai yang pemalas, yang fokusnya hanya uang dan sering curiga satu sama lain, lebih lanjut disampaikan kepada aparatur sipil negara, yang ke kantor hanya datang absen tetapi tidak melakukan pekerjaan. Hal tersebut harus dirubah dengan kembangkan diri untuk melaksanakan tugasnya seusai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Jelas akan ada penurunan sampai kembali 50%. Jadi yang pemalas silakan malas, ya toh. Terus datang kemari hanya bakalai saja dengan uang. Dulu baku curiga dengan orang lain. Terus pergi mabuk, balik kemari, bikin masalah. Cek punya cek, oh karena ini bidang ini yang berangkat, dia tidak jadi. Ciptakan, ya sesuai dengan kau punya rencana kerja dalam OPD. Jangan dulu pantau sana, dulu cerita sana, dulu cerita sini, main game, TikTok sana, TikTok sini, selesai, terus marah sana, marah sini. Jadi ingat, ini saya pesan saja, ya. Sudah apa itu? Ada diskusi seperti itu dan berita sudah seperti itu, tinggal dilaksanakan. Jadi jangan kita ada dalam barisan yang tersingkir keluar. Tadi saya datang kemari, ada satu staf
balik ke sana, kaget saya di jalan. Cuma datang kemari, ya, tetapi dia itu Raja Palang gitu, luar biasa. Datang untuk, ya, dia lebih takut ini, mesin ini dari takut kita pimpinan. Iya toh? Kalau mesin ini tidak jawab dia punya pertanyaan, berarti mesin itu akan hancur. Iya, begitu. Jadi kita ini aneh-aneh gitu. Manusia aneh-aneh. Baik, demikian apa yang menjadi arahan saya di pagi hari ini. Atas perhatian seluruh pegawai atau ASN pemerintah Provinsi Papua Barat, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. Hal lain juga ditambahkan Asisten 1 Sekda Papua Barat terkait tugas yang diberikan sekecil apapun harus dilaksanakan dengan baik karena sesuatu proses akan berjalan dari hal yang kecil hingga ke hal yang besar. Mana? Atau kamu masih karena saya begitu? Tidak ada pimpinan kita seperti ini yang bisa bicara kamu seperti ini. Hanya saya saja. Iya loh. Jadi kamu mau marah juga saya tidak perlu. Karena saya sudah merintis dari kamu sampai saya jadi seperti ini gitu. Ya toh? Saya tanya, kamu ini ada pernah lipat amplop atau lem-lem amplop? Pernah? Pernah? Omong kosong. Siapa yang kerja di sini tahun 80-an? Beda. Tidak ada toh? Jadi tidak pernah lipat amplop. Sudah lem, sudah potong sendiri, lem sendiri, lipat sendiri dan lem sendiri, terus isi masuk surat dan antar jalan kaki lagi. Seperti itu. Jadi saya sudah pengalaman yang kamu punya gaya-gaya begini. Jadi ada istilah, jangan ada kotiko. Kotiko ada apa? Ya, komen begitu. Ya, tahu? Baik, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Semangat kerja ya. Banyak. Ya, tadi malam saya ada ikuti berita bahwa Menteri Reformasi dan Birokrasi, Menpan, sudah menyikapi untuk sesegera mungkin mengurangi ASN di Republik Indonesia. Bagi ASN yang rajin dan selalu setia menjalankan tugas, tetap semangat terus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Karena ke depan, ASN yang rajin yang akan menjadi pemimpin di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Manokwari, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari mencanangkan Kelurahan Sowi sebagai pilot project dalam penanganan stunting. Stunting merupakan salah satu penyakit kronis yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Diakibatkan karena kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, yakni sejak bayi dalam kandungan. Sesuai data di Kabupaten Manokwari, jumlah angka stunting sebanyak 1.418. Dalam rangka mencegahnya, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari saat ikut berperan mencegah stunting, yang mana Selasa kemarin dilakukan pencanangan Kelurahan Sowi sebagai pilot project role model di Kabupaten Manokwari. Pencanangan pilot project pencegahan stunting dilakukan di Posyandu Bougainville dalam jangka waktu 3 bulan akan menangani gizi 35 anak stunting di Kelurahan Sowi. Hadir bersama dalam pencanangan tersebut Bupati Manokwari, Lurah Sowi, Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketua Tim Penggerak PKK, Nyonya Febelina Indo, dalam sambutannya menyampaikan, stunting yang diakibatkan oleh kekurangan asupan gizi berdampak pada tumbuh kembang anak. Untuk itu, para orang tua diminta untuk mengetahui tindakan pencegahannya.
Menyadari bahwa stunting adalah masalah kesehatan yang berisiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak hingga dewasa. Anda perlu, para orang tua, perlu mengenal berbagai usaha pencegahannya. Tindakan pencegahan stunting ini sebaiknya dilakukan sebelum, saat, dan sesudah masa kehamilan. Ya, pahami konsep gizi, pastikan orang tua mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari, terlebih saat kehamilan. Jadi ini sangat penting untuk ibu-ibu di masa kehamilan, karena itu akan berpengaruh menentukan kesehatan anaknya. Upayakan untuk selalu memberikan menu makanan yang beragam untuk anak. Jangan lupakan faktor gizi dan nutrisi yang dibutuhkan mereka setiap harinya, saat masa kehamilan dan setelahnya. Ibu pun perlu mendapatkan gizi yang baik dan seimbang agar dapat menghindari masalah stunting. Dengan dicanangkannya Kelurahan Sowi sebagai pilot project role model dalam pencegahan stunting, Nyonya Febelina Indo berharap semua pihak ikut mendukung program tersebut sehingga selama 3 bulan penanganan asupan gizi pada anak dapat teratasi dengan baik. Sementara itu, Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan tingginya angka stunting di Kabupaten Manokwari menjadi masalah serius yang harus diselesaikan karena telah menjadi isu nasional. Jadikan Sowi ini sebagai pilot project atau role model atau percontohan ya bagi penanganan stunting di Kabupaten Manokwari secara menyeluruh. Data stunting kita di Kabupaten Manokwari yang berjumlah 1.418 dan memberikan kontribusi terbesar juga untuk jumlah stunting di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan yang luar biasa. Saya kira ini adalah masalah yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, stunting tidak hanya menjadi masalah kita di daerah saja, tapi ini menjadi isu di tingkat nasional di seluruh Indonesia yang memang akhir-akhir ini sedang diperbincangkan dan menjadi program prioritas dan sangat diseriusi oleh pemerintah untuk penanganannya, dan tentu Bapak Presiden telah memerintahkan dan juga mengarahkan kepada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia termasuk para bupati, dan saya sebagai Bupati Manokwari tentu melihat ini sebagai hal yang penting untuk segera kita tuntaskan bersama-sama. Selanjutnya disampaikan Bupati bahwa stunting juga mencerminkan ketertinggalan kualitas pembangunan manusia serta menggambarkan kondisi kemiskinan ekstrim yang cukup tinggi. Untuk itu, apabila penanganan stunting dilakukan secara serius, maka kemiskinan ekstrim dapat dihapus. Stunting bukan retorika, namun membutuhkan tindakan dalam pencegahan. Sehingga angka stunting dapat dicegah, apa yang telah dilakukan oleh tim penggerak PKK diapresiasi baik oleh Bupati Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, saudara, untuk mencegah stunting di Kabupaten Manokwari, Bupati Manokwari Hermus Indo instruksikan untuk segera melakukan pembentukan rumah gizi di setiap kelurahan di Kabupaten Manokwari. Di Sowi, Kelurahan Sowi dan semua orang tua. Pencegahan stunting kini menjadi masalah nasional hingga daerah yang harus diselesaikan secara bersama-sama dengan langkah-langkah strategis. Untuk itu, Bupati Manokwari Hermus Indo Selasa kemarin dalam acara pencanangan Kelurahan Sowi sebagai role model pencegahan stunting di Kabupaten Manokwari menyampaikan agar setiap kelurahan membentuk satuan gugus tugas yang beranggotakan seluruh stakeholder di tingkat kelurahan dan kampung sehingga pencegahan stunting dalam waktu 3 bulan benar-benar maksimal. Ini sudah sangat tepat untuk kita lakukan. Hanya mungkin saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama memang kita butuh
tim gugus tugas ya tim gugus tugas penanganan stunting di tingkat kelurahan ya kelurahan. Dan program penanganan stuntingnya harus jelas. Kalau kita sudah tetapkan 3 bulan penanganan stunting itu tidak boleh kendor ya, tidak boleh kendor. Programnya harus jalan terus begitu, jalan terus sampai dengan 3 bulan itu ya, itu benar-benar kita laksanakan. Lalu kita di akhir dari masa yang sudah kita tetapkan, misalnya setelah 3 bulan kita evaluasi. Selama penanganan stunting selama 3 bulan, di setiap kelurahan diharapkan asupan gizi dan nutrisi kepada anak-anak akan terpenuhi setiap hari. Bermuara pada penurunan angka stunting di Manokwari, hal ini merupakan langkah strategis yang harus dilakukan. Sehingga komitmen awal tahun 2023 mendatang, angka stunting dapat menurun. Bisa serius sih, tahun ini selesai Pak. Kita bisa selesaikan masalah stunting di Kabupaten Manokwari. Atau awal tahun ya, minimal semester pertama tahun depan ya. Semester pertama tahun depan tidak ada stunting lagi di Kabupaten Manokwari. Lalu saya berharap juga nanti setelah kita tangani turunkan yang 1.400 ini selesai, nanti program berikut menangani jangan sampai ada stunting lagi. Bupati berharap setiap keluarga dapat mengatasi asupan nutrisi dan gizi bagi anak sejak masih dalam kandungan ibu, agar masalah pembangunan manusia dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Manokwari dapat teratasi dengan baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Bulog Fak-Fak Papua Barat di penghujung tahun 2022 konsekuen untuk menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga beras. Bulog Fak-Fak secara berkala melakukan dropping bahan pokok sebelum stok habis di gudang. Hal tersebut dijelaskan Kepala Bulog Divisi Regional Papua Subtribe Wilayah 3 Fak-Fak Muhammad Wahyudin kepada TVRI di ruang kerja kantor Bulog Fak-Fak Senin 17 Oktober 2022. Muhammad Wahyudin mengatakan ketersediaan beras di gudang Bulog Fak-Fak saat ini sebanyak 1.400 ton, diproyeksikan per bulan 300 ton, di akhir tahun bisa saja surplus sebanyak 800 atau 900 ton. Sedangkan gula ada 30 ton, akan ditambah untuk ketahanan hingga Natal dan Tahun Baru sebanyak 50 ton. Tepung ada kendala, akan ada dropping, harga relatif aman. Dan juga tambahan tepung 5 ton. Ditambahkan oleh Kepala Bulog Fak-Fak Wahyudin, tepung aman dan tidak ada pengaruh di pasar. Dan akan ada dropping tepung 5 ton untuk permintaan pasar. Dijelaskan lagi terkait kebutuhan gula per hari 1 ton dan per bulan 30 ton. Untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru akan ada dropping sebanyak 50 ton. Muhammad Wahyudin melalui TVRI menginformasikan kepada masyarakat Fak-Fak yang membutuhkan beras, gula, dan minyak goreng serta tepung terigu dapat membeli secara eceran di tempat pelayanan umum Bulog Fak-Fak dengan harga murah. Sementara harga beras premium 11.000 per kilogram, gula pasir 14.000 per kilogram, tepung terigu 11.000 per kilogram, minyak goreng kemasan 1 liter dengan harga pemerintah sebesar 14.000 per kilogram. Masyarakat juga dapat membeli langsung kebutuhan beras, gula, tepung, minyak goreng di outlet Bulog Divisi Regional Papua, Subdivisi Regional Fak-Fak yang terletak di Jalan Cendrawasih Fak-Fak Utara. Berada dalam pusat kota Fak-Fak Provinsi Papua Barat dan ada juga outlet Mitra Bulog di beberapa tempat di kota Fak-Fak dengan tampilan rumah pangan kita. Dari Fak-Fak, Frans Tamaila melaporkan. Klasis GKI Teluk Bintuni menggelar sidang ke-13 tahun 2022 yang bertempat di Jemaat GKI Via Dolorosa. Sidang dibuka oleh anggota Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah 12, Pendeta Rosaliwa Mafma pada Selasa 18 Oktober. Acara pembukaan sidang tersebut turut dihadiri anggota BP Sinode GKI Wilayah 5, Pendeta Pubelius Manuaron, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, pimpinan TNI dan Polri, serta para pejabat di lingkup Pemda Teluk Bintuni.
Pendeta Wamafma dalam sambutannya menyatakan bahwa sidang klasis merupakan perayaan keselamatan dan pertanggungjawaban iman atas amanat gereja, serta tempat pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali, dan juga menjadi ajang pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja gereja. Khususnya peraturan tentang klasis bab 10 pasal 27 tentang sidang klasis disebutkan bahwa pertama, sidang klasis adalah perayaan keselamatan dan pertanggungjawaban iman atas amanat gereja dan tempat pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Kedua, sidang klasis sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 bertugas pertama melaksanakan evaluasi program pelayanan dan APBD anggaran pendapatan belanja di lingkup klasis, menetapkan program pelayanan anggaran pendapatan dan belanja gereja juga 5 tahun ke depan di lingkup klasis, menerima dan menetapkan jemaat, memilih dan menetapkan badan pekerja klasis, menetapkan peserta sidang sinode dan memilih menetapkan ketua PPPG lingkup klasis yang diusulkan oleh badan pekerja klasis. Maka diharapkan agar sidang ini dapat berlangsung dengan tertib dan penuh wibawa, agar maksud sidang sebagaimana disebutkan di atas tercapai, yakni sebagai wadah evaluasi pekerjaan pelayanan gereja di lingkup klasis 5 tahun sebelumnya, juga sebagai tempat di mana dapat membahas dan menetapkan kegiatan program dan anggaran serta berbagai hal yang penting bagi kehidupan jemaat di lingkup klasis. Sementara, Wakil Bupati Teluk Bintuni saat memberikan sambutannya menyampaikan selamat dan sukses atas pelaksanaan sidang klasis GKI Teluk Bintuni ke-13. Di kesempatan itu, Wakil Bupati menyatakan Pemda Teluk Bintuni tetap akan mendukung setiap kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya GKI di Tanah Papua. Perlu diketahui, sidang klasis GKI Teluk Bintuni ke-13 tahun 2022 akan berlangsung selama 4 hari ke depan. Selain menjadi ajang, guna menyusun program strategis gereja untuk 5 tahun ke depan, dalam sidang klasis ini akan diadakan pemilihan Badan Pekerja Klasis periode 2022-2027. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Jemaat GKI Lahairoi Sterira Bintuni melaksanakan ibadah syukur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jemaat ke-60 yang bertempat di Gedung Gereja Lahairoi Sterira Selasa kemarin. 5 tugas. Yang ketiga, Bapak. Acara seremoni perayaan HUT Jemaat yang dilaksanakan secara umum pada malam hari ini dihadiri Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, PLT Sekda Teluk Bintuni, Frans Nicholas Awak, dan tamu undangan lainnya. Saat menyampaikan pesan dan kesannya, Wakil Bupati sangat berharap umat GKI di Jemaat Lahairoi Sterira dapat memaknai HUT ke-60 dengan penuh rasa syukur. Wakil Bupati juga berharap di momen HUT ke-60 ini, seluruh warga jemaat dapat memanfaatkan gedung gereja yang representatif untuk memuliakan Tuhan. Pesan saya, karena dengan usia yang 60 tahun sudah cukup bisa mandiri, ya tadi panitia laporkan bahwa 66 juta untuk saya yakin dan percaya itu adalah iman. Untuk itu saya mengimbau kepada umat gereja yang Lahairoi ini, saya mengharapkan dengan bangunan gedung mewah ini, saya mohon dan mengharapkan agar bisa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mematuhi aturan-aturan atau rambu-rambu yang sudah digariskan oleh agama. Yang kita harapkan untuk dia bisa introspeksi diri, membawa hal-hal yang tidak baik ke hal-hal yang baik. Dengan demikian dia akan merubah watak yang tadinya menjadi manusia yang tangguh, baik iman dan lain sebagainya. Itu harapan kami semua
saya selaku orang tua kami himbau Bapak Ibu, mari saya terharu tadi ada anak kecil ya sekolah minggu, itulah generasi muda untuk bisa bersemangat dan memberikan stok estafet untuk masa depan. Di hadapan seluruh warga jemaat, Wakil Bupati juga kembali menegaskan bahwa Pemda Teluk Bintuni akan senantiasa menjadi mitra GKI yang siap mendukung kegiatan-kegiatan gereja di Teluk Bintuni, baik di sektor fisik maupun non-fisik. Wakil Bupati mengaku pihaknya akan mendukung secara maksimal sesuai dengan kemampuan daerah. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, turnamen Bupati Teluk Bintuni Cup tahun 2022 yang diprakarsai oleh Persatuan Bola Basket Indonesia atau Perbasi Kabupaten Teluk Bintuni secara resmi bergulir usai dibuka oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop pada Senin kemarin. Acara pembukaan yang berlangsung di lapangan basket Gelagang Olahraga SP5 Bintuni disaksikan Kajari Teluk Bintuni, Ketua Harian KONI Teluk Bintuni, para pimpinan OPD, pengurus Perbasi Provinsi dan Kabupaten, ofisial dan pemain, serta masyarakat. Ketua Perbasi Teluk Bintuni, Reinhard Maniagasi, saat memberikan sambutan, menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada semua pihak, khususnya Pemda Teluk Bintuni, yang sudah mendukung terlaksananya event ini. Di kesempatan ini, Maniagasi menjelaskan bahwa turnamen yang dilaksanakan pihaknya sebagai bentuk tindak lanjut pasca pengurus Perbasi Teluk Bintuni dilantik beberapa saat lalu. Di mana kata Maniagasi, turnamen bola basket menjadi salah satu dari sejumlah program jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh Perbasi Teluk Bintuni. Melalui turnamen bola basket di daerah ini kita akan menyeleksi pemain-pemain yang berusia di bawah 20 tahun untuk mengikuti kejuaraan daerah bola basket Papua Barat di Manokwari nanti yang rencananya akan dilaksanakan setelah ditunda bola basket di Teluk Bintuni. Selanjutnya Wakil setelah ditunda selesai akan diadakan kursus pelatih dan kursus wasit di Kabupaten Teluk Bintuni. Karena hari ini pertandingan yang sekarang yang dilaksanakan, kita mendatangkan wasit-wasit kita Wakil dari Pemprov Papua Barat. Wasit-wasit yang berlisensi A, sebagian berlisensi A, wasit nasional Wakil termasuk Pak Ketua Harian wasit nasional. Dan setelah beliau juga akan memfasilitasi kita untuk akan ada khusus di sini Pak Wakil, supaya anak-anak di Teluk Bintuni senior di sini bisa jadi wasit, bisa jadi pelatih, aturannya sesuai dan bisa melaksanakan pertandingan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perbasi Indonesia. Sementara Wakil Bupati menyatakan, Pemda Teluk Bintuni menyambut baik turnamen yang dilaksanakan Perbasi Teluk Bintuni. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, Pemda Teluk Bintuni mengatakan akan tetap mendukung dan terus mendorong setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di bidang olahraga. Gelaran turnamen ini akan semakin menggairahkan masyarakat dalam mencintai olahraga basket. Selain itu, semoga turnamen basket Bupati Cup pertama ini menjadi salah satu langkah strategi yang ditempuh oleh Perbasi maupun klub-klub basket untuk fokus mendorong perkembangan dan kemajuan olahraga basket di Teluk Bintuni melalui upaya penjaringan dan pembinaan atlet basket usia muda guna mendapatkan bibit-bibit potensi dan prestasi. Secara khusus saya berharap melalui pelaksanaan turnamen ini dapat menghasilkan setidaknya satu tim yang akan mewakili Kabupaten Teluk Bintuni dalam kejuaraan daerah
Basket Provinsi Papua Barat. Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih atas inisiatif dari Perbasi dan panitia penyelenggaraan yang memperkasai dan melaksanakan turnamen basket Bupati Cup pertama ini. Sejak dibuka Senin kemarin, turnamen Bupati Teluk Bintuni Cup tahun 2022 akan berlangsung hingga tanggal 22 Oktober mendatang, di mana sebanyak 13 klub lokal Bintuni, di antaranya 9 klub putra dan 4 klub putri berkompetisi, dengan hadiah berupa piala, medali, serta uang tunai dengan total sebesar 50 juta rupiah. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada berita Papua Barat hari ini edisi Rabu 19 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Allen Rumbiak. Pamit undur diri dari hadapan Anda, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.